Shalom. Apa kabar hari ini, malam ini? Luar biasa dahsyat. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi seperti ini kita tetap semangat untuk memuji Tuhan, karena kita tahu tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Semuanya terjadi atas hidup kita karena kehendak Tuhan. Marilah kita saling mengasihi satu sama yang lain dengan penuh kasih karunia yang dari Tuhan. Kita bersehati memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, karena kita tahu Tuhan itu adalah Allah yang sungguh baik bagi kita. Haleluya. Sepanjang hari-hariku tak sekalipun kau lupakanku. Selama ku hidup tak pernah kau tinggalkan, tak kau biarkan, tak kau lepaskan segenap aku. Terima kasih buat semua perhatianmu. Ku bangga atas yang kau beri di dalam hidupku. Setiap desak nafasku ku rasa kehadiranmu dalam derap langkahku. Tanganmu selalu menuntun, kau selalu hadir dan selalu ada. Sepanjang hari-hariku tak sekalipun kau lupakanku. Selama ku hidup tak pernah kau tinggalkan, tak kau biarkan, tak kau lepaskan segenap aku. Terima kasih buat semua perhatianmu. Ku bangga atas yang kau beri di dalam hidupku.
selalu ada. Segala pujian dan hormat hanya bagimu Bapa. Seluruh kegiatan kami pada malam hari ini kami serahkan sepenuhnya kepada penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan materi pada malam hari ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari kami yang kami rindukan akan selalu ada dalam penyertaan-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang meringankan jiwa-jiwa yang belum hadir pada malam hari ini
kenal mereka memberkati dalam perjalanan, agar mereka nyampe di tempat ini dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kegiatan kami pada malam hari ini hanya dalam penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama anakmu Tuhan Yesus yang siap mengikuti kegiatan pada malam hari ini bersama dengan saya, kita katakan amin. Pada malam hari ini kita Tuhan masih sehat, masih bisa mendengarkan materi bersama. Kita bersyukur kita lebih fit dari teman-teman yang lain. Jadi kita masih punya kesempatan mendengar live. Kenapa saya bilang live? Langsung ya. Kalau lain yang dia mau dengar ya melalui YouTube aja. Kalau konsen dia mendengarnya, nah, mungkin tidak punya kesempatan yang sama seperti kita. Jadi kalau kita punya kesempatan seperti ini, mari kita manfaatkan, kita dengar sama-sama, ya kita diberkati oleh materi hari ini. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Ya, kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 1, rencana Allah untuk keluarga. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 dan 28. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Sudah ketemu? Ada yang belum? Coba lihat kiri kanannya. Kalau belum ketemu dibantu. Mungkin dia mencari langsung ke tengah-tengah, tidak ketemu. Coba dibantu. Masih ada juga belum ketemu. Kejadian pasal 1 berarti lembaran pertama dari surat-surat seluruh kitab itu. Udah? Oke, kalau sudah ketemu di Alkitabnya katakan amin. Amin. Ya, yang ada yang Androidnya bisa baca. Kalau kita gabung kegiatan dengan dekat kecil bisa lihat ke depan. Sama-sama kita baca Kejadian 1 ayat 27 dan 28, 2, 3 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Materi kita tadi judulnya adalah rencana Allah. Rencana Allah atas keluarga. Siapa yang punya rencana? Materi kita masih di sini orangnya, masih di sini, masih mengikuti dari awal kan? Atau ada baru datang? Kalau baru datang ini belum ngerti. Iya, dari awal kita baca tadi. Jadi siapa punya rencana? Allah. Judulnya saja kan rencana Allah atas keluarga. Nah, manusia belum banyak seperti sekarang. Nah, manusia belum punya rencana, tapi Allah langsung lebih dahulu yang punya rencana. Nah, ini rencana dia. Kalau Allah sudah punya rencana, pasti rencananya itu luar biasa. Idenya itu brilian. Ya, kalau yang paling berpengaruh kalau bisa tentang ide itu Dora. Aku punya ide. Nah, idenya mungkin seberapa lah, mungkin idenya hanya kecil-kecil dan hanya tangkupannya kecil. Tapi kalau Allah idenya bukan berapa 5 kali lipat atau 10 atau 100 kali lipat dari model pikiran Dora, tapi ide Allah itu mencakup hal yang sangat begitu luas. Nah, itulah rencananya. Rencana dia menciptakan manusia itu menurut apa? Gambar siapa? Gambar Allah. Ya, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya dia sendiri. Bagaimana dia? Berarti kalau kita pengen melihat bagaimana sih jati diri, lihat aja Allah. Bagaimana Allah kita kenal? Lihat aja kita. Kita baca, kita semakin kenal gini gambaran Allah. Ternyata begitu juga gambaranku. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita itu menurut
menurut patron tolak ukur gambarannya Allah. Kalau Allah itu kudus, berarti dia punya gambaran kehidupan kita juga kudus. Kalau kita berpikir melihat bahwa Allah itu ganteng, berarti yang laki-laki berpikir aku ini ganteng. Buktinya apa? Aku diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada sini orang jelek? Coba angkat tangannya sini orang jelek. Coba lihat kiri kanan dulu. Iya. Dengan senyum lah. Ada sini orang jelek kan? Ada. Jangan langsung kaget di sebelah kiri kanannya. Karena semua kita diciptakan menurut gambar Allah. Ya, menurut gambar Allah. Berarti kita ini semua diciptakan orang-orang yang terbaik menurut Allah. Ya, kalau Tuhan ciptakan yang terbaik, berarti kita bikin dalam diri, gambarkan, beritahu dalam diri kita, aku bukan orang jelek, aku bukan orang buruk lupa, tapi aku orang sebagaimana Allah itu sempurna adanya. Dia berikan gambaran yang dalam diri. Nah, menurut gambar dia diciptakannya manusia itu. Nah, Allah, kita baca sama-sama, Allah memberkati mereka. Siapa yang berkati? Allah. Berarti Allah punya rencana dalam keluarga, dia yang memberkati. Ya, kita nantikan berkat Allah. Jadi waktu saya mau menikah dulu, waktu saya berpikir mau di mana pun terserah, mau di Kisaran, mau di Sepuluh terserah, dimana yang penting sampai tangan Tuhan sama kalian. Pemikiran saya, berarti orang saya berpikir jauh daripada sistem adat pemikiran manusia dan segala macam. Tangan Allah itu sangat luar biasa, itu mengatasi segala. Berarti itu berkat Allah. Kalau Allah sudah memberkati, ya sudah di dalamnya. Ya, kalau saya menumpang tangan di seorang, cuma saya tumpang tangan di si Kris, berapa lo besar tangan saya? Siapa bisa di sini yang pernah melihat sarung tangannya Tuhan? Dari toko mana jualannya? Ada? Enggak ya? Kalau belum pernah kita lihat sarung tangan itu, berarti kita berpikir Allah itu besar, tangannya besar. Coba ditumpangkan ke tangan itu kita ini, mungkin begini, kecil kali. Tergenggamnya kita, mungkin kecil kali tak? Seberapa ya kita? Berarti kalau dia sedang memberkati begini, wih seperti air deras sekali. Bukan setet lagi berkat itu, berarti melimpah. Berarti begitu cara Allah untuk mempunyai rencana yang luar biasa bagi setiap keluarga. Allah tidak pernah punya rencana bagi keluarga itu untuk miskin. Aku bikin kalian dalam keluarga supaya keluarga miskin, keluarga sederhana, keluarga sangat sederhana, keluarga kaya. Allah tidak seperti itu. Dia punya rencana untuk kita dan dia punya rencana untuk memberkati. Yang pastinya tadi berkatnya itu luar biasa, bukan berkat kecil. Bisa paham? Kalau kita paham, kita lanjutkan. Ya, berkatnya sangat luar biasa. Apa berkatnya? Dia menyampaikan firman. Apa disampaikan? Firman. Firman itu dalam bahasa Inggris katanya dipakai kata word. Word itu artinya adalah kata-kata. Untuk membedakan perkataan kita dengan perkataan Tuhan, sama-sama katanya dua semuanya, tapi membedakannya adalah kalau perkataan firman itu bukan manusia ngomong, langsung Allah. Lalu berfirmanlah Lilis. Oh, tidak bisa. Itu haknya Tuhan, hanya Tuhan. Memang sama-sama ngomong, memang sama-sama ngomong, sama berbicara. Tapi perkataan kita bukan perkataan yang menciptakan dunia, bukan perkataan yang ilahi. Tapi kalau Allah bilang berfirman, nah itu perkataan yang luar biasa. Apa buktinya? Ini, begitu dia berfirman, beranak cuculah. Ada power dalam keluarga itu. Ada diberikan kekuatan, ada diberikan otoritas. Beranak cuculah. Oke? Perkataan Allah kepada keluarga setelah pertama, Allah dimulai dari Allah memberkati. Perhatikan ya, keluarga itu pertama kali diberkati. Setelah diberkati, Allah berfirman apa kepada mereka? Beranak cuculah. Berarti dalam keluarga Allah punya rencana lebih dahulu diberkati. Setelah diberkati itu apa? Ada doa. Didoakan untuk mereka. Dipakai Tuhan lah, hamba Tuhan, pendeta, diberkati mereka, didoakan mereka. Habis itu perkataan Tuhan kepada mereka, beranak cuculah. Tunggu 9 bulan lagi nanti kalian punya anak. Mungkin telat ini seperti kami telat 2 bulan, mungkin 11 bulan baru punya anak. Ada mungkin 2,5 tahun lagi baru punya anak. Ada mungkin 10 tahun punya anak. Ya kakak saya 10 tahun, tahun 2011, tahun 1 menikah, tahun 2011 baru punya anak.
Itu mungkin caranya. Tapi yang pasti itu udah beranak cucu. Dimulai dari Allah memberkati dulu. Ya. Siapa sih yang tadi bermakan? Udah makan? Iya. Udah makan? Oke. Biasanya kalau ada makanan di depan, itu makan dulu baru berdoa atau berdoa dulu baru makan? Yakin? Kalau makan berdoa dulu. Ingat ya, sekali lagi kalau mau makan berdoa dulu. Sekarang. Oke. Ya, berdoa dahulu makan, berdoa kita baru makan. Jangan setelah habis makannya, Tuhan aku mau makan berkati. Seperti itulah dalam keluarga. Hendaknya laki-laki dan perempuan itu keluarga yang satu Allah itu diberkati dulu, baru punya anak nanti. Ini baru punya anak, setelah punya anak, Tuhan ini adalah anak kami, berkati Tuhan. Bagaimana begitu? Itu sudah melawan daripada struktur Allah. Ini jelas sekali. Ini kitab yang pertama, kitab Kejadian ya. Kejadian. Bagaimana kejadian? Gimana kejadiannya? Kita lihat berapa kali kecelakaan itu bukan kita nih. Di Saruli, kami di kiri, tiba-tiba masuk angkot uang kok kejar. Kemana kami lagi? Kemudian, mereka yang kok itu yang perintah Tuhan terima kasih lindungi kan. Masuk dekat jalan damai, sudah tiba-tiba ekspansi ini mendadak, hampir tabrak kian, rusak mobilnya, aku juga rusak. Wah, yang untung saya bisa tahan kok di belakang. Akhirnya di simpang di Panjaitan ini, dia ramai sekali, ramai di situ. Sampai mungkin ngeri kali jaga kami kayak gimana katanya. Terus aku mau lihat gimana sih kejadiannya. Setelah aku oh gini awalnya, baru mengerti. Nah ternyata kejadian itu awal mulanya untuk bisa memahami seluruh rencana Allah. Lihat kejadiannya gimana sih awalnya? Gimana awalnya kejadiannya? Nah tahu dulu paham kejadiannya begini. Dimulai dari Allah memberkati keluarga itu. Terus sebelum Allah memberkati keluarga gimana sebetulnya? Nah supaya sampai pada mereka diberkati, mau sepakat diberkati Allah, mereka sadar dulu gambar dirinya sama-sama gimana. Mereka itu adalah yang satukan Allah, bukan orang-orang sibuk rupa, ya, yang malu dengan dirinya. Seorang laki-laki komunikasi sama cewek, ya, deh gimana kabarmu? Boleh kenalan, boleh jalan. Oke, aku malu. Kalau kita tunjukkan wajahmu, aku malu. Kalau bikinlah foto profilmu, dikirim gambar profilnya si laki-laki sedang merokok. Ganteng kali abang ini ya. Lalu dek kirim gambarmu. Lalu si perempuan kirim gambarnya pakai bunga begini. Cantik kali dia ada sedang mencium bunga. Berarti mantap cocok. Lalu ketemu mereka. Setelah ketemu, pas ya. Siapa pas dengan rokok sedang merokok. Iya pas kalau satu gambar tidak bohong abang itu. Lalu si laki-laki berpikir, wah si adik ini juga bagus. Pas seperti dia jujur. Tidak seperti yang lain. Dia jujur seperti gambarnya sedang megang bunga juga. Dia kan di foto. Hari ini juga bunganya ada. Lalu gimana? Saya kenal dia baik lagi. Ya kalau gitu, nggak mungkin kita terus pegang begini kan, nggak mungkin abang terus pegang rokok, nggak mungkin kau terus pegang bunga. Kalau gitu sama-sama lepaskan rokokku, lepaskanlah bungamu. Akhirnya 1, 2, 3 dilepaskanlah rokoknya, dilepaskan bunganya. Dan ternyata kenapa dia merokok, kenapa pegang bunga? Ternyata mereka sama-sama sumbing. Malu dari dirinya. Akhirnya mereka, abang ternyata sumbing, kau juga sumbing. Akhirnya mereka saling bisa menerima keadaannya. Apa mau kita masalahkan? Apa yang mau kita malu dengan negara kita? Akhirnya mereka juga bisa menikah. Yang sumbing saja bisa menikah. Jadi kalau ada sekarang yang masih jomblo, jangan khawatir. Allah pasti nanti memberkati. Amin. Iya. Yang sumbing setelah saya memahami lama-lama mereka bisa tahu jati dirinya. Kayak gini benar itu Tuhan kasih jodoh. Kalian mungkin yang sumbing kawannya. Tapi yang sumbing misalkan luar biasa. Yang sumbing bisa operasi, ya kan? Sudah dia balik kira hilang namanya sumbing itu. Kan ini kita dalam cerita kita sudah bukan kayak dulu lagi. Ya, teman saya SMP itu suka koyak begitu. Tapi peringatan tiba-tiba sebut apa? Mana dia sebulan tidak masuk operasi dulu sumbing. Gimana? Setelah kuliah masuk sekolah, sudah jauh sekali bedanya dan nampak lagi itu sumbingnya. Itu tahun 94. Dan kuliah sekarang, ya bagaimana? Ternyata Allah punya rencana. Walaupun sepertinya begini keadaan, Allah pengen membuat gambar diri orang itu yakin percaya bahwa gimana keadaan Allah bisa memberikan yang terbaik. Nah setelah diberkati mereka baru beranak cucu dan bertambah banyak. Seperti tadi ya, jangan
Makan dulu baru berdoa, berdoa dulu baru makan. Setelah barang cuci sudah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tahu takluk? Takluk itu bisa menguasai, dia berkuasa, dia mengalahkan. Harusnya keluarga itu Tuhan bikin untuk menaklukkan bumi, menaklukkan kegiatan bumi. Berarti dia bisa mengatur, bukan bumi ini yang mengatur aku, tapi aku yang mengatur bumi. Oke, yang Tuhan perintahkan siapa yang mengatur bumi? Manusia. Taklukkan bumi. Pertanyaan sekali lagi, siapa yang Tuhan perintahkan untuk menaklukkan bumi? Manusia. Oke, paham ya? Yang Tuhan perintahkan menaklukkan bumi adalah manusia. Berarti manusia itu Tuhan atas dunia ini, atas bumi ini. Manusia itu Tuhan atas pikiran ini. Manusia itu Tuhan atas gitar. Manusia itu Tuhan atas ladang. Manusia itu Tuhan atas kuas-kuas. Manusia itu Tuhan atas komputer. Tapi pada kenyataan komputer yang ngatur manusia. Loh, kok di sini lupa makan, lupa kerja. Aduh, sibuk kali aku, banyak kali kerjaku. Akhirnya lupa istirahat. Pekerjaan itu yang menaklukkan dia. Kewakal sakit, kenapa sakit dia? Ya capean dia kerja, sudah ditaklukkan oleh kerjaan. Siapa sini terlalu sibuk dengan kerjaannya? Kalau sudah terlalu sibuk dengan kerjaannya, merasa aduh capek kali ya, renungkan. Kita sedang ditaklukkan oleh dunia ini kah? Atau kita harusnya menaklukkan pekerjaan, menaklukkan dunia ini? Ya, saya kalian pun sibuk dengan segala macam, makin bermunculan ide-ide bermuncul, menciptakan segala macam bermunculan. Lalu aku ini punya berapa lagi? Akhirnya anakku kerjaan darinya gimana? Mungkin mau aku taklukkan stop kerjaan, aku bisa punya waktu dengan mereka. Lama-lama saya bersyukur, saya punya waktu dengan anak-anak ini, punya waktu belajar bersama. Aku nikmati lama-lama memahami isi hati anak. Aku nikmati gimana enaknya pekerjaan mereka. Pelajaran mereka ternyata pelajaran SD itu pelajaranku SMP. Ternyata mereka semakin jauh lebih pintar dari saya. Oh, ternyata aku sampai kelewatan, tidak melihat daripada perkembangan mereka. Terlalu sibuk aku sudah ditaklukkan oleh kerjaanku selama ini. Cukup melihat situasi corona yang terjadi sekarang, semakin aku bisa stop kerjaanku. Ini aku punya waktu dengan anak-anak, aku punya waktu dengan keluarga. Kita harus taklukkan semua itu. Terlalu sibuk dalam aktivitas kita selama ini, stop. Bukan itu yang ngatur kita. Bisa paham sampai di sini? Rencana Allah bagi keluarga itu harus menaklukkan, utamakan keluarga kita daripada kerjaan. Aku harus melayani Tuhan. Udah tahu kan aku pelayanan loh. Berjam terbang harus melayani, baik lagi jiwa-jiwa di sana. Akhirnya keluarga tinggalkan. Ya, suatu kali seorang ibu mulai bertobat ikut Tuhan. Suaminya bangga, oh mantap. Mami mulai ikut Tuhan, papa bangga. Beginilah saya jadi seorang istri orang Kristen, harusnya bisa melayani. Mulai bisa melayani. Maaf, aku lagi malamnya dari keluar dulu. Mana ada doa wanita sekota. Oh mantap. Aku pula yang buat banyak. Oh mantap, istriku mantap, hidupku. 1 kali seminggu, berikutnya 2 kali seminggu. Kenapa 2 kali seminggu? Selain doa sekota, ada kaki lagi komunitas wanita. Oh, komunitas lagi. Ditambah komunitas. Oh, mantap. Jadi buat kalau wanita lagi, aku 2 kali bersemangat. Oh iya. Baru berikutnya lagi, 3 kali seminggu. Ada kegiatan apa lagi? Ya hari Minggu, jangan lupa itu pelayanan. Kami pelayanannya bukan cuma jam 10 aja. Ada lagi sore lagi di sana buka pelayanan. Iya ya, mantap. Mantap lah. Oke lah, penting bisa melayani ya. Ya, penting jangan jadi orang yang tak beres, pengen dan gosip. Lama-lama terus, kami melayani keluar kota kemana? Ya kami pergi ke daerah Pekanbaru sana. Berapa hari? Ya mungkin dia kalau bisa sih sebetulnya 2 minggu kalau kami kasih. Jauh ya. Lama istriku melayani. Yang istriku melayani dan melayani itu memisahkan dia dari keluarga. Dengar baik, Tuhan tidak pernah izinkan, Tuhan tidak pernah suruh pelayanan memisahkan kita dari keluarga. Bisa paham? Karena Allah ciptakan, ya Allah ciptakan keluarga untuk bisa kita saling melayani dulu di jalannya, bukan mau keluar.
Ya, kita utamakan, kita bisa melakukan melihat keluarga ini sebagai sebuah wadah yang pertama Allah ciptakan dan Allah konsen di dalamnya. Nah, kalau Allah fokus ke sana, mari kita juga fokus kepada keluarga kita. Taklukkan berkuasa atas ikan di laut, berkuasa atas ikan di laut, termasuk mancing mania. Kan gitu ya, berkuasa kapan kesana aku lagi pengen kan? Kita sponsor. Nah, berkuasa atas burung-burung di udara, termasuk burung kicau. Berkuasa atas segala binatang yang merayap. Binatang yang merayap, apa buaya segala macam. Pokoknya binatang yang berkuasa atas itu adalah manusia. Kita yang ngatur binatang itu. Bukan babi, masih makan babi yang maksa kita kasih makan dia. Oke, restoran, kita pelayan restorannya, babi itu tuannya. Nanti kan yang punya babi, udah ngamuk dia, kasih makan dia, ribut dia. Siapa tuannya sekarang? Kita tuannya atau binatang itu tuan di juru kita? Tanpa kita sadari sudah terbalik ini. Ya, nah ini karena kita mulai tidak memahami rencana Allah atas keluarga kita. Yang berikutnya, keluarga adalah inisiatif Allah. Inisiatif itu idenya Tuhan. Aku mau main keluargaan lah. Emang iya main-mainan, kayak main piring-piringan, main meja-meja makan. Ya, suatu kali seorang batuan namanya Temiteni, dia pulang pelayanan, dia lelah capek. Setelah capek dia ketemukan di taman belakang putri kebanggaan, putri bungsunya, baru pulang dari barat pasar TK di sana. Putrinya sedang apa? Main-main, ada boneka, ada piring-piring segala macam, main masak-masak di rumah. Ngapain kau di sini? Aduh, aku main-main ayah. Ayo sini main-main lah. Ayah mau ke apa dulu? Mau ke dalam, ada mau makan. Ayah, aku juga punya makanan di sini. Duduk dulu ayah. Ini ada piringnya, ini bapaknya. Ini piringnya. Piringlah piring yang kecil itu dia menyenangkan dia. Lalu anaknya bilang, ambil gelas saya. Ini gelas dulu. Dia ambil gelas yang kecil-kecil. Tengok bapaknya ya. Inilah gelasku. Tapi dia menyenangkan si anak ikutin saya. Lalu anaknya bilang, ambil gelas air. Cheese, 1, 2, 3, cheese. Minum, yuk, minum. Gelu. Minum. Lalu si anak bilang, ini luar biasa. Seperti suara gelu-gelu tadi. Ya. Dan si Tommy tadi bilang begini, ini semuanya meja ada, kursi ada, makanan ada, minuman ada, semuanya mainan, tidak kenyataan dan tidak bisa menikmati. Kalau menikmati hanya nikmat sementara, hanya untuk memuaskan main-main. Habis itu udah bosan, buang semuanya. Keluarga bukan keluarga mainan. Main keluarga yuk, kayak dulu sekarang. Besok kayaknya kita gagal menikah ini. Gagal, kita coba yang lain lagi ya. Atau mau ada ibu-ibu wanita di sini, begitu menikah sama laki-laki, cocok dah? Ya, coba dulu seminggu. Ada cocok kita ganti lah. Di sana lagi. Di mana? Ada cocok. Nah, cocok lagi ganti sebulan lagi ganti yang lain lagi. Ditanya salah satu penyanyi rohani, ditanya, kenapa kemarin putus dengan istrinya? Ya saya gagal, saya mau coba lagi. Emangnya boleh coba-coba? Sedangkan iklan saya bilang untuk bayi jangan coba-coba. Apalagi dalam pernikahan. Coba-coba, bisa dicoba. Saya pikir kalau perempuan yang mau dicoba gitu kalau kayak cocok baru menikah, kalau nggak cocok yang bisa putus lagi. Nah, kayak murang sekali gitu. Karena inisiatif Allah, berarti Allah yang mengerjakan, kita ikut saja dipersatukan dalam pernikahan kudus. Jadi itu pernikahan dalam rumah tangga, dalam keluarga Kristen itu bukan ide kita, ya, bukan rencana kita, tapi rencana Allah. Allah punya rencana di dalamnya. Tujuannya supaya apa? Agar kita baca bermultiplikasi. Apa itu multiplikasi? Multi banyak, bermultiplikasi, berkembang. Berkembang berarti bukan satu, multi itu banyak, berarti berkembang semakin banyak. Ya, berkembangnya banyak, bukan asal berkembang saja. Berkembang udah cukup, enggak. Tapi terus berkembang, itu multi. Berkembangnya seperti apa? Melahirkan keturunan ilahi. Kita baca sebentar dalam Maliaki pasal 2 ayat 14 dan 15. Jadi satu orang bisa baca yang kalau sudah ketemu. Kita Maliaki pasal 2 ayat 14 dan 15.
Sudah ketemu? Silakan dibaca 2, 3 ya. Maliaki. Maleakhi 2 ayat 14. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Iya. Yang dikehendaki bukan apa yang dikehendaki dari kesatuan itu, dikehendaki Allah supaya ada keturunan ilahi. Kalian katakan keturunan ilahi. Berarti dalam pernikahan Allah tidak menghendaki namanya anak haram. Tidak ada istilah dalam kamusnya Tuhan anak haram. Anak haram tidak ada. Di awal tadi sudah kita bahas, Allah membuat kita menurut gambar rupanya. Kalau ada anak haram berarti Tuhan itu juga haram. Karena seperti gambaran dia. Ya. Kalau ada seorang tua bilang dasar kau anak haram, berarti orang tuanya juga haram karena anak itu gambaran dia. Sekali masih kecil kelas 1 SD kalau salah saya itu, ya hanya gara-gara ngantar nasi babi ke tempat opung saya, paling jaraknya dari sini ke tempat opung Sios jauh. Mana umur kelas 1 SD berantem kali mengenai saya, aku karena si kakak lebih tua. Saya bilang udah antar. Lalu aku nangis marah. Lalu diambil kain gendongan, ya diikatlah kaki saya ini ke meja begini, kayak pakai kain gendongan sekali ikat aja ya. Tapi saya meronta-ronta takut, tidak tahu melepaskannya, anak kecil kelas SD itu, ya. Lalu mak saya cabai kau, memang betul, pergi ke dapur, digiring cabai itu, nangis meronta saya, ya. Memang kau dasar anak babi. Ingat terus anak babi, aku anak babi. Terus pikiran saya ini. Kan orang tua emosi tanpa sadar mengucapkan begitu. Termasuk orang tua pernah begitu tanpa sadar kan? Jangan ada pernah orang tuanya tidak pernah. Oh, orang tua tidak pernah sekali mengucapkan kata-kata ini. Pasti semua kata-kata kudus. Yakin? Selama kita manusia pasti pernah mengucapkan tanpa sadar, mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak benar, tidak pas. Ya, lalu mau saya ini giring cabenya. Tunggu kamu di situ. Mungkin saking marahnya ya. Aku juga meronta. Lalu diambil cabai itu, dicabai dalam muka saya. Wah, makin menjerit. Langsung tiba-tiba bikin berdesir darahnya. Anakku. Karena saya paling muncul laki-laki, langsung dimandikan. Setelah dimandikan, nangis itu. Mungkin mama saya tahu kesukaan saya musik barat. Kenapa saya suka musik barat? Mama saya suka musik barat dari kecil. Langsung dipasang tidur saya dipasang musik barat sambil nangis. Tapi dengan musik itu semakin menenangkan hati. Memang musik bisa menenangkan hati, termasuk mata yang dicabai, tenang hatinya. Ya. Nah, saya ingat terus saya anak bayi. Satu yang meronta lagi marah. Lalu saya bilang begini, iya memang betul. Memang anda sayang sama mama, tidak sayang sama aku. Buktinya aku yang anak babi. Kapan aku bilang itu? Pernah bilang apa anak babi? Satu kali setelah saya mulai kenal Tuhan, tahun 98, 99, mulai saya sadar, saya bilang, iya memang aku pernah bilang begitu. Tapi aku udah sadar juga, kalau anakku babi, aku juga babi. Dia mulai renungkan juga. Dan itu melekat dalam pikiran saya. Nah, harusnya kami itu menjadi anak-anak keturunan ilahi, anak yang dibimbing. Saya itu orang yang suka berdoa. Kalau berdoa panjangnya luar biasa, lama. Jadi pendoa, maksudnya kalau di gereja pendoa dipakai pendoa siapa itu. Kalau ada acara doa, contohnya orang Kristen biasanya kalau pergantian 31 tuh, tanggal 31 ke tanggal 1 Januari itu bisa kumpul keluarga orang Kristen Batak biasanya ya. Baru saya mendoa, saya mengucapkan kata-kata minta maaf, saling berdoa. Berdoa semua, mulai paling kecil sampai yang paling tua. Tiba giliran opung saya semua setelah kami anak-anak berdoa, bapak-bapak
tante semua tuh lah berdoa tiba-tiba rokok. Langsung ke Buddha saya bilang gini, ya tengok, perhatikan jarum panjang ke nomor berapa sampai ke nomor berapa lagi putaran kita lihat, perhatikan. Saking panjangnya, dia pertama dia berdoa keluarganya, setelah berkeluarganya dia berdoa buat lingkungan, setelah lingkungan dia berdoa mulai naik agak kecamatan, setelah kecamatan naik agak provinsi, provinsi baru naik, wah pulau-pulau, setelah pulau-pulau bangsa ini, setelah bangsa ini masuk ke Asia Tenggara, setelah Asia Tenggara masuk ke Asia sekitarnya, setelah Asia masuk ke Bosnia, sampai ke Afrika duanya. Panjang, makanya luar biasa panjang doanya itu. Terakhir sampai ke tidur, setelah bangun semua amin yang sudah geletak semua. Memang kalau sudah doa luar biasa dan semangat doanya itu serta yang bagi kami, ya. Dan tapi mungkin karena tidak ada yang mengarahkan, ya begitulah hasilnya. Kita poles sebetulnya itu. Nah, harusnya menjadi keturunan ilahi. Ya, diajak untuk menjadi orang-orang yang takut. Dan itu benteng-benteng dari keluarga orang tua harusnya bisa membatasi. Satu kali saya dengan seorang anak muda bangsa, kayaknya enak dengarnya pikir saya. Begitu ada kereta lewat kencang, kalau teman saya namanya Indra, lalu dia bilang begini, Allah tuh nih bego, katanya begitu. Kayaknya enak kalimat ini pikir saya. Waktu kali dia lewat yang naik kereta itu, Allah pun nih bego, gue bilang, makan itu hantu, gue bilang begitu, makan setan, gue bilang begitu. Lalu opung saya bilang, belum itu. Pantang bilang seperti itu ya. Saya udah teriak jahat kali mungkin. Gitu mikir terus terang betul saya jahat. Ternyata mungkin saya tidak menerima karena tidak ada mengajari saya perkataan yang bertuah. Pulang dari sekolah minggu muncul pulang biasanya anak sekolah minggu HPM itu pulang ibadah yang ditunggu bukan apa namanya persampaian Tuhan yang mau ibadah. Setelah ibadah pikirnya setelah ibadah nanti pasti jajan di depan sana. Ada mie, ada mainan, ada pilih segala macam, gambar-gambar pilih bebas. Karena saya semua beli lagi ibadah langsung persembahan 100 sampai ke gereja tukar 25 ke Tuhan lalu 75 untuk kita. Kan begitu biasanya anak diajari orang tua begitu. Pas sama Tuhan 25 itu kan memang untuk banyak mau diajari begitu. Diajari aku beli sama Tuhannya pikirku. Lalu saya beli mainan-mainan topeng-topeng. Wah, beli gambarnya macam gambar Batman. Pakai topeng ada matanya 2. Aku Batman, pakai karet-karet ke telinganya sangat kali. Ya, jalan-jalan Batman. Lalu muncul ke rumah opung. Setelah muncul ke rumah opung lihat. Buka topeng itu. Opung reteng kali. Terkenal opung reteng, opung cerewet. Semua salah. Tapi sampai hari ini ku ingat perkataan itu yang ku teruskan kepada anak-anak termasuk anak waktu kami. Katanya dia bilang begini. Buka topeng itu. Sudah ganteng kau diciptakan sama Tuhan. Kurang ganteng apa lagi harus kau pakai topeng itu? Topeng itu tidak bisa senyum. Kau bisa senyum. Topeng itu tidak bisa berubah-berubah wajahnya, mungkin namanya bisa semakin dimoles dengan lebar dan kau wajah bisa kau bikin ganteng lagi. Masih saya sekolah minggu waktu itu. Tidak berterima awalnya, tapi terdiam saya sampai hari kurenungkan. Sampai anak saya juga begitu. Nah, tidak usah pakai topeng gitu. Tapi tidak serewet saya lagi. Saya bikin didikannya. Coba lihat. Kau kan cantik kan? Aku cantik ayah. Iya, aku cantik. Ini coba lihat topengnya. Cantik mana? Kau topeng ini? Aku lah. Ya, kau kan bisa senyum. Ini bisa senyum lagi, tidak bisa berubah. Ini bisa terbakar. Nah, lama-lama dia berpikir tidak perlu topeng. Didikan bahwa mereka itu ada keturunan orang-orang yang cantik, orang-orang yang baik, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi inilah keturunan ilahi yang harus dihasilkan. Dalam keluarga dimunculkan orang seperti ini. Dalam keluarga dimunculkan orang-orang yang menganggap dirinya itu berharga, bukan orang murah. Ya, bermultiplikasi melahirkan keturunan ilahi dan berkuasa mengelola bumi. Harusnya ya kita berkuasa mengontrol keturunan ini, bisa mengatasi keadaan, mengontrol apa yang terjadi. Ya, nah. Jadi kalau sudah keluar dimulai didikan itu keluar bisa. Bedanya mungkin orang kemarin orang tua bilang berapa nilaimu? 60. Belajar aku selama ini. Tapi kapan orang tua ngajarin? Ya, kalau tuh orang tua disuruh orang tua maunya guru mengajarin dia, nak mengajarin kok. Itu kurang didikan. Akhirnya dia menganggap yang paling benar itu adalah guru sekolah, yang di rumah adalah orang bodoh. Saya juga tanamkan kepada anak saya. Mungkin walaupun pertanyaan soal sama dari ini guru-gurunya bilang soal ini jawabannya, saya bilang saya juga orang tua, saya juga guru menggantikan perwakilan dari bapak ibu saudara, bilang sama guru-gurunya. Bedanya adalah
Bapak Ibu ngajar di sana, saya ngajar di rumah, Bapak Ibu dibayar, saya tidak dibayar. Kalau mau bayar dong saya, ayo. Biar kalian bisa foto saya juga. Kami perpanjangan tangan kalian, kami tidak dibayar, tapi supaya satu pendapat kita bisa ngajar, tujuan kita membuat anak ini pintar. Ayo, saya luruskan terus pemahaman yang tidak pas dari gurunya, luruskan supaya mereka bisa benteng. Ternyata supaya jangan anak berpikir orang tua guru boleh pintar, jangan begitu. Suatu kali jawab salah anak saya, saya salah jawab soal, bilang itu loh kan, salah mami, berarti guru lebih pintar. Saya nak berbisik, mereka berpikir, ayah pintar, lebih pintar orang tuanya daripada gurunya. Jadi gimana pengajaran dari sekolah mereka melihat pengetahuan dari orang tua ini sangat menjadi penentu juga. Karena keluarga itu harus mengajarkan keturunan yang lain, bukan orang-orang bodoh semua dia. Banyak kan kalau semua keluarga itu orang bodoh, waduh, kasihan sekali orang Kristen. Oke. Tetapi iblis berusaha untuk menggagalkan tujuan Allah dengan berbagai macam cara. Bagaimana cara dia gagalkan? Kita baca. Bagaimana cara Allah cara digagalkan? Ya. Kita lihat bagaimana kalau kita dapat memenuhi rencana Allah. Supaya gagal, jangan terpenuhi. Supaya terpenuhi itu dengan takut akan Allah. Berarti supaya gagal rencana Allah, supaya gagal rencana itu dibuat kita tidak takut dengan Allah, tapi ketakutan akan Allah. Begitu muncul Allah, takutnya bukan takut yang kurus lagi, tapi ketakutan. Aku tidak mau ibadah ke gereja, nanti datang ke sana beribadah ke gereja langsung lupa, hancur gereja itu, dia tuh lonceng itu. Nah itu kalau sudah ketakutan, bukan takut lagi dengan Allah. Ya. Lihat gambarnya ini, mereka saling berdoa bersama, saling menopang. Keluarga yang memenuhi rencana Allah adalah keluarga yang takut akan Allah, yaitu berpegang teguh pada firman Allah, pada perkataan Allah. Apa yang Tuhan katakan, itulah menjadi fokus utamanya. Yang berikutnya dalam keluarga itu harus ada bersekutu intim dengan Allah, motivasi ajak berdoa. Ya, kemarin pernah silap sedikit ya. Kenapa seperti terhalang saya ikut ada arisan acara pertemuan guru-guru, kayak terhalang gitu. Rupanya lupa matikan kompor gas dan isi gas itu di kuali ada apa yang lupa yang dimasak gitu. Wah, mau matikan, hampir sudah ayah ada api katanya ya gimana? Mau matikan, rupanya aku tuh bisa matikan, berani saya matikan. Rupanya sudah ada api dalam kuali itu juga. Ambil air siram makin tambah air apinya. Ternyata kalau sudah ada api dalam kuali kita siram air makin besar itu. Kita yang tukang-tukang apa itu mini itu. Dia kayak gini-ginian, disiram apa air masih ini ya apinya. Rupanya naik ke atas. Akhirnya pelan-pelan dulu sampai mati sih, sampai mati. Ayo berdoa. Datang dia berdoa. Mereka berdoa ke kamar. Kenapa kau ambil handphone? Video bukan satu berdoa Tuhan, tapi naik tangan sambil pakai handphone. Video mereka berdoa mereka sama-sama. Saling berdoa, saling motivasi. Wah berdoa gini, aduh makasih selamat Tuhan. Lihat luar biasa. Terima kasih Tuhan, perlahan-lahan aku bisa menjadi teladan untuk berdoa bagi anak-anak. Sehingga mereka mau berdoa di situasi terjadi mereka berdoa, bukan mencari manfaat. Salahkan siapa itu, salahkan gara-gara ini. Gara-gara solusinya. Gara-gara si katakan si Pani, gara-gara si Pani. Lalu kalau si Pani gara-garanya kita pukul dia, berpuas, langsung selesai, langsung narik lagi apinya. Tidak ada solusi. Solusinya hanya kita bawa dari doa. Itu keluarga yang kita bawa untuk mencari Tuhan. Nah bersekutu itu dengan Allah ada solusinya yang kita lihat dalam keluarga. Yang selanjutnya ajarkan ketetapan Allah kepada keturunan. Diajari mereka bagaimana. Nah firman Tuhan bilang begini loh. Fokusnya tanya firman Tuhan. Ya, kita tidak butuh melulu tanya Google. Jadi tanya Google. Tanya Facebook. Apa yang Anda pikirkan? Nah, Facebook tidak tahu pikiran kita. Jadi dia nanya terus. Apa yang Anda pikirkan? Nah, tanya ke Tuhan. Ya, jangan tanya Facebook. Ini dia tidak tahu apa. Yang berikutnya punya hubungan yang baik antar anggota keluarga. Antar suami dan istri hubungannya baik. Gimana hubungannya baik? Sementara suamiku begini, aku ibadah dia tidak ibadah. Gimana dia begini? Gimana aku bisa beribadah baik? Bapak mamaku begini. Kita mulai dari diri kita sadari bahwa kita ini tidak bisa terpisahkan. Ya, suatu kali seorang anak namanya Bestar, dia dikuliahkan ke Australia. Setelah dari Australia dia pulang tangan kosong ke Shantar.
Nggak pulang bisa antar dia keluar barang di Australia. Lalu dia bilang, minta dulu ongkos. Aku mau ke Australia. Ngapain ke sana? Ngambil koperku. Campakkan kopermu itu. Berapa harga kopermu itu? Tiket ke sana sudah berapa puluh juta. Dalam artinya tujuannya kenapa kau mau seperti itu? Ya tujuanku biar habis membawa apa itu. Dan dari bapaknya. Dia bilang begini, ayo ke rumahku yuk. Rumahku ada ABG. Mantap cewek, mantap ya. Bukan cewek, ABG. Masuk ABG gimana ya? Ayah buat gundul ada di sana, ayo. Dia ngejek bapaknya. Sampai akhirnya bilang, ayo ke pengadilan kita, ayo bikin sahkan notaris bahwa aku bukan anakmu. Sampai dia bilang begitu ke pengadilan. Sampai saya begini, mau pengadilan. Sekali pengadilan itu sudah bikin spanduk sah. Ini bukan bapak anak. Tuhan tak bilang, itu anakmu, itu bapakmu. Jadi keluarga tidak bisa dipisahkan. Ya, anggota keluarga itu karena tidak bisa dipisahkan di dalam keluarga, haruslah hubungan sesama anggota keluarga baik. Mau gimana pun ceritanya, itu tetap anak, itu tetap mama, itu tetap bapak. Tapi bapakku jahat kali, mau jahat mau baik tetap itu bapak. Tapi pernah bikin dia dapat memperhatikan kami. Mau gimana pun dia tetap bapak. Tuhan jahat kalau baikku, bapakku jahat kali Tuhan. Dan permintaanku Tuhan, gantilah bapakku. Mau begitu? Setuju tidak anak-anak sini kalau kira-kira kayak bapaknya atau mamanya? Tuhan, mamaku jahat kali Tuhan Yesus. Mamaku tidak pernah peduli kau cuci kami. Gantilah mamaku Tuhan, mamaku itu baik kali. Mau tidak? Bapakku di rumah Tuhan, terima kasih dengan doanya. Dan begitu bapak mungkinnya? Jangan. Gimana pun tetap tanpa bapak itu tidak akan ada kita. Tanpa bapak saya, mungkin bapak saya jahat. Tanpa dia tidak ada saya. Mungkin bukan saya orangnya, mungkin orang lain. Tanpa mama yang mungkin yang kita sebut itu cerewet, tanpa dia tidak ada kita. Mungkin nama di rumah itu katakan bukan Lilis, mungkin namanya Lisa, mungkin namanya Santi, mungkin namanya Dedi, mungkin bukan kita. Ayo bersyukur, terima kasih aku punya mama seperti ini. Mungkin sekarang kehidupannya apa, mungkin jahat atau gimana segala macam. Mungkin dalam perjalanan hidup yang dilaluinya ada banyak pergumulan-pergumulan yang tidak bisa diatasi dia, yang dia menyerah sehingga keadaan seperti ini. Oke, bangun hubungan antara keluarga itu, bangun terus, ayo saling tolong menolong. Karena keluarga itu Tuhan ciptakan harus menjadi keluarga ilahi. Ya, keluarga yang memenuhi rencana Allah adalah keluarga yang membangun hubungan antar anggota keluarga melalui apa dibangun? Pertama apa? Kebersamaan, bersama-sama. Kebersamaan, ayo kebersamaan, bangun kebersamaan. Bangun kebersamaan, kerja kita dapat dia sama-sama. Kerja bakti di rumah sama-sama mengerjakan sama-sama. Itu bersama. Bangun kebersamaan. Itu artinya menjadi kompak. Ya, bangun kebersamaan. Ini coba lihat foto ini. Aku udah kenal mereka ini. Terus mereka nih, punya sini muncullah mungkin foto keluarga yang memenuhi rencana Allah adalah keluarga yang membangun hubungan antara anggota keluarga melalui kebersamaan. Contohnya di keluarga Ibu Syambat. Contohnya begitu kan? Ya kita lihat, keluarga ini gambarnya langsung kita kenal benar-benar dari fotonya nampak kenal kok keluarga ini. Ini yakin kita kenal ini siapa ini? Hanya fotonya mungkin begini aja cantiknya ya. Bisa sekarang fotonya di setelah berfoto, di situ berantem lagi ulangi lagi ya. Nggak tahu kita itu. Saya pengen bikin begini foto yang langsung nyata aja. Tujuan kita ini sampelnya. Supaya kita bermotivasi semakin terus bertanggung jawab menjaga keutuhan kebersamaan keluarga. Yang berikutnya ada komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat bukan harus melalui pulsa. Kalau melalui itu bayar. Karena walaupun itu bayar, ini ngomong ini tidak bayar, makanya jangan sepele dengan yang gratis. Kita ngomong dengan ada sini yang ngomong sama mamanya bayar? Ada. Ngomong sama mama bayar? Tidak ya? Karena ada bayar, jangan sepele ya. Jangan terlalu sepele dengan yang gratis itu. Yang yang murah, makanya ambil kesempatan gunakan waktu ngomong dengan orang tua, sering komunikasi, cerita-cerita. Aku begini, maka kita mendekat yang bagaimana? Wah begitu cerita, curhat pada keluarga. Dia tahu mengenai pacaran, mengenai bagaimana pertumbuhannya melalui keluarga, melalui orang tua. Jangan tanya ke orang lain, kita tahu itu. Ya, komunikasi yang sehat dalam keluarga. Kebersamaan itu masuk salah satu ketiga dengan adanya kesatuan di situ ya. Kebersamaan dalam apa saja yang perlu dibangun? Kebersamaan dalam mesbah keluarga. Siapa sih ini yang pernah membangun mesbah keluarga? Yang pernah ada membangun mesbah keluarga, angkat tangannya. Oke. Yang tidak pernah membangun mesbah keluarga, angkat tangannya. Yang tidak ngerti apa yang saya bilangin, angkat tangannya.
Aduh. Ya, bangun mesbah keluarga. Tahu mesbah? Mesbah itu memang tempat mempersembahkan korban. Orang selain bikin apa namanya mesbah itu, disitulah diletakkan nantinya kambing atau lembu itu dibakar kasih Tuhan. Kita tidak bikin harus untuk bangun mesbah keluarga. Ada di rumah Tatareng. Oh ada, kalau di malamnya kita bangun mesbah keluarga. Di mana kita bikin? Yang tahu malah kan mesbah keluarga. Bikin mesbah di situ, hidupkan apinya, kompornya kecil ya, supaya muncul asapnya kayak TV itu. Baru naik asapnya ke atas Tuhan. Sudah naik asapnya Tuhan, tapi kok banyak kali susah bernafas kami Tuhan. Salah memahami arti mesbah. Mesbah keluarga artinya kita bangun mesbah keluarga, ada bersama bersekutu dengan Allah, berdoa, memuji Allah, saling menguatkan di situ. Ya, bangun mesbah keluarga. Yang berikutnya bergereja bersama, beribadah. Kalau beribadah, bawalah pasangan, bawa suami, bawa istri, bawa anak-anak. Ya, kalau kau beribadah, makanya lo beribadah, lu nak terus beribadah. Orang tua, harus ikut juga sama anak indah kali lo mak. Kalau aku ibadah, firman Tuhan disampaikan sambil ada orang tua, bangga kali aku di situ. Motivasi keluarga, motivasi orang tua, motivasi. Nah, supaya bersama-sama ibadah. Yang berikutnya melayani bersama. Ini saya suka sekali. Ya, saya melayani di GBM lah. Aku sendiri Tuhan, aku pengen istriku melayani. Sungguh-sungguh itu masa-masa ketertarikan dia. Begitu aku melayani sungguh-sungguh, berarti melayani keluarga lagi muncul keinginannya. Saya aku melayani, aku mau melayani lagi. Dia bangga sekali hati. Ya oke saya bimbing dia menjadi WR. Ayo awal dia mungkin pertama kali WR ditobas dia. Tuhan salah kunci, harusnya kunci C hari pula kunci F. Wah, hati-hati. Dia yang WR apa yang berdoa siapa? Tuhan begitu melayani. Aku kata Allah salah pula. Ganti kunci F ini. Kunci aku mantap aku bagus menyembah Tuhan lagi. Bergumulan terus begitu. Lama-lama udah mulai masuk kunci C ya benar lah. Mulai bisa nangkap dia. Wah, saya tengok waktu terima kasih Tuhan bisa dia. Puji Tuhan kulihat si Sarah bisa melayani. Kulihat ini melayani. Anakku kapan Tuhan? Ku ajarin anak orang lain. Anakku kapan ku ajarin? Baru begitu muncul dalam dirinya. Ayahku melayani ayah. Minta boleh mantap minta boleh nak. Pelatihmu siapa? Si Dewi. Oh mantap. Nah si Dewi melayani sebenarnya. Terima kasih mama Dewi bilang. Tapi baru-baru mereka berangkat sana. Foto ke video kan. Baru-baru saya belajar. Dapat saya terima kasih Tuhan mulai keluarga aku mau melayani Tuhan. Setelah itu harusnya main musik juga, kemudian dia main musik dia untuk kali bilang ayah jangan terus main musik ayah supaya terbiasa terus aku dikali keinginannya. Karena di kita di GBL belum mencari orang yang sempurna main, yang punya hati punya keinginan mau belajar ayo. Ya, nah akhirnya mulai terwujud pelan-pelan melayani bersama. Bersyukur dengan adanya corona atau pemerintah bilang belajar dari rumah, bekerja dari rumah, work from home, semua yang kita mulai dari rumah. Akhirnya kita beribadah di rumah sempat beberapa lama kan, bulan 3 sampai bulan 5 awal kita beribadah di rumah. Itulah saya yang khotbah, istri saya WR-nya, dia yang apa namanya, ya dia yang musiknya kulihat Abigail. Nah kau yang dua pemuka, siapa ya? Dia dua pemuka. Aduh, bikin kemarin ke YouTube, senang sekali aku. Cuma tiba-tiba kulihat kena hak cipta. Tadi mana hak ciptanya? Akhirnya aku kena guru-guru, aku hapus semuanya. Karena kalau kulihat hak cipta, aku menit sekian, buang saja. Aku bikin ganti yang lain. Hanya masalah mungkin hak cipta itu ya masalah sedikit lagunya, dirinya, apa musiknya sedikit muncul. Kena hak cipta. Tadi kemarin ibadah kita masih sekali. Kulihat kena hak cipta, kenapa hak cipta? Rupanya lagu Kau Rajaku, Pak Opin fals ya lagunya. Ada pula tapi kena hak cipta. Udahlah. Bukan, kalau sudah gue posting, muncul lagi. Ya itu dia. Ini ternyata pemerintah menghargai kecil. Nah, itu dia. Tapi saya bangga sekali waktu itu. Masa apa namanya? Tapi tidak mungkin kami terus begini ibadah terus di rumah ini saja. Lama-lama bosan juga begini. Pengen beribadah bersama. Ya kan? Akhirnya kita bisa beribadah kembali bersama bulan 5 kemarin, awal bulan 5. Melayani bersama. Yang berikutnya, ini jangan lupa makan bersama. Ya? Makan bersama. Ini yang kami pupuk terus kalau di rumah mulai dari oknum saya sampai kami dan gitu putar juga dengan anak di rumah. Kalau makan sama-sama terus makan sama terbiasa. Orang tua makan satu piring waktu zaman saya dulu orang tua piring yang cantik. Lalu kami anak siapa kumpul semua satu talam besar. Kami dibesarkan dengan talam. Makanya kami seperti hidup talam karena dibesarkan dengan talam terus satu talam makan masih gua makan lagi di situ. Tapi ketawa, kebersamaan itu yang enaknya.
Ya, makan bersama ala kadarnya. Bukan hanya di rumah saja. Oke, waktu kita makan di luar lah, oke makan di luar. Maksud kalau tidak bisa makan di luar, maksudnya di apa, di restoran atau di apa, di resto atau di hebat, ya minimal bawa dari rumah, bawa keluar. Yang penting makan di luar, kan begitu ya? Kan kita makan di luar, makan di mana kita ya? Makan di luar. Masa aja masa nasi goreng bawa keluar. Tapi makan di luar ya? Makan di luar, bawa saja keluar. Masalah? Enggak ya? Yang penting makan bersama. Akhirnya makan di luar kita ya. Akhirnya ini mau makan di luar ya. Ketawa. Ya lu ketawa sama-sama. Akhirnya suka kita. Wah, enak kali indahnya kekeluargaan itu. Kita orang lain keluarga, ya sudah makan di restoran habis campakan, udah habis makanannya berantem. Baru masih diminum apanya jusnya sedikit ini, disisakan sedikit lagi, disisakan banyak lagi. Wih, kayak kualitas ya. Sementara kita mungkin cuma teh manis saja, dibawa langsung satu ceret habis. Mereka cuma minum jus sedikitnya diminum habisnya. Nggak tahu apakah dia sanggup menghabiskannya atau gimana itu. Ya, makan bersama harus kita mulai dengan keluarga. Sekalipun capek, harus ya. Oke, balik lagi ya. Banyak konsen aku ini. Oke, makan bersama. Yang berikutnya rekreasi bersama. Ya, sekarang perlu kita bikin rekreasi bersama. Sekarang mungkin yang kemarin ke Poncan itu ya nggak pernah rekreasi ya. Nggak gunakan waktu itu. Nah, sekarang kita rekreasi kemana ya? Sekarang mungkin ke belakang rumah. Ada waktu kemana? Gunakan. Tak ke apa namanya di dekat perbatasan ini. Naik ke atas memandang-mandang rekreasi itu ya, foto-foto selfie kan. Manfaatkan, membangun kebersamaan. Yang berikutnya komunikasi yang sehat. Ya, sama-sama kita bacakan. Komunikasi yang sehat. Ya, semua pandang. Jangan cuma mereka lima memandang ini, kita memandang ini juga. Ya, komunikasi yang sehat. Mereka lihat ini komunikasi yang sehat. Ngertinya, kita itu mereka ngerti. Sampai anak kecil yang pergi ngerti dia itu. Dan mereka tersenyum artinya ini komunikasi yang sehat. Dibangun dengan cara apa? Antara anggota keluarga dengan adanya kerendahan hati, mau minta maaf, ya bapak bilang tidak boleh, kuat sekali. Harus ada sedikit apa namanya, kalau dari kami bersejati itu ada istilah lembut dan tegas. Ya kita bisa tegas tapi ada kelembutannya. Ya. Nah ada kerendahan hati saling memaafkan. Ya bapak saya salah. Ini benar salah. Iya salah, minta maaf ya. Ini apa? Hanya gara-gara masalah gini pun saya mau dekat rumah biar ini aja enak, tapi agak jauh ke Rawang sana beli mie goreng agak mahal sedikit. Belilah yang olah nggak habis nggak ada yang makan. Oke, saya minta maaf lain kali berhenti berkata gini apa? Ada hati salah. Hanya masalah-masalah kecil sepele ya. Yang berikutnya ada kejujuran. Ya jujur dalam anggota keluarga, saling memahami jujur. Kalau sudah mulai ada curiga, ada percaya sama orang tua ya. Satu kali anak saya bangga datang ke rumah, jumpai saya lagi ngajar musik saya di rumah, datang anak saya, ayah ini, dia pegang kecil-kecil, kali botol-botol apa rupanya mereka beli uang 1.500 ya, tahu uang itu? 1.500. Nah, mereka beli ke warung 1.500 tabungan kecil-kecil, dengan bangganya mereka terima uang beli tabungan begitu. Selama ini beli jajan-jajan ternyata boleh sampai sekian, tengok pulang, permennya sudah kayak basi ya. Dekat rumah kami berhati-hati beli belanja-belanja tanpa sadar mungkin makanan udah basi. Akhirnya cukup mereka Tuhan dikasih hikmat beli tahu celeng-celengan. Ada uang dimasukkan ke celengan, dikasih maminya. Tapi kan pegang uang ini, dan mami pikir ada tiap ada uang masuk ke celengan. Ada uang masuk celengan. Tadi maminya bilang, tapi kan ambil uang tadi. Dengan terpaksa dia beli dari celengan itu. Tidak bisa dia beli, tidak segampang itu. Akhirnya nangis. Kok jadi uang itu? Kata mamanya. Bilang saya beli masukkan celengan. Hah? Udah masukkan celengan 5 mami ya. Dia langsung nangis, masuk hatinya kan. Udah gue bikin celengan, dia ambil lagi. Tapi dia tahu mamanya mereka punya celengan, baru tadi tahunya. Tapi akhirnya bangga, tambahin lagi nah. Ya, dengan ada kejujuran. Akhirnya dia jujur ambil uang itu 5.000, jujur aja dia ambil dari celengan itu lagi. Dia pikir walaupun publik ada nasib usaha 1.200, pas koyak kan Dewi perkataan mami kemana uang itu kasih lah. Ternyata tertanam si kejujuran dalam diri mereka. Ini harus dipupuk dalam keluarga. Yang berikutnya bersedia apa? Mendengar. Dengarkan perkataan orang tua dan dengarkan perkataan anak-anak di rumah. Dengarkan perkataan orang tua. Orang tua juga perlu mendengarkan perkataan anak-anak. Jangan sampai menyesal. Bisa paham? Suatu kali seorang anak ditanya, menyesal. Kecewa. Aku menyesal karena aku
aku kemarin tidak mendengar perkataan mamaku. Kau hendak hidup tidak seperti ini. Pernah ada pertobatan dalam diri. Kau tidak mendengar perkataan mamaku. Iya. Emangnya mamamu dengar? Emangnya mamamu bilang apa? Tidak tahu. Kau tidak tahu mamamu bilang apa? Ya tidak mendengar. Jadi orang yang tidak mendengar orang tuanya, ya tidak tahu apa-apa. Siapa sih bisa mendengar orang tua, bisa mendengar anak-anak, supaya saling memahami, ada feedbacknya. Yang berikutnya ada perkataan yang membangun. Terus gunakan perkataan yang membangun, bukan perkataan yang melemahkan. Hal yang seperti contohnya, jangan beli Indomie tak bagus itu bukan perkataan yang membangun. Sekalian mungkin kurang bagus, tapi dia kalau tidak bagus Indomie, bilang sama perusahaan itu lah itu tidak bagus. Mana mereka? Cuman kita bikin situasi ini kita beritahu. Ya Indomie tidak bagus jika begini, jika terus, kita beritahu. Nah, jadi supaya muncul perkataan-perkataan yang bagus, tidak melemahkan. Nanti pikirannya Indomie merusak, sampai seumur hidupnya dia tahu Indomie merusak. Nah, dia diserahkan. Jadi itu bukan perkataan yang bagus. Kita munculkan perkataan yang ini, ya. Nah sampai di situ, nah biar melalui materi apa yang kita pelajari hari ini, Tuhan punya rencana bagi setiap keluarga kita, yaitu kita menjadi keluarga yang adalah keturunan ilahi, bukan orang-orang murahan. Setiap kita diciptakan Tuhan berharga. Kita dibawa Tuhan dalam suatu keluarga. Mungkin kita ketemu dengan keluarga punya adik yang tidak beres, punya kakak yang suka begini, punya suami seperti ini, punya istri begini. Dapat terima, maunya ganti saja. Lihat bapak orang lain baik, lihat anak orang lain baik, maunya itu anak. Tidak bisa. Syukuri punya keluarga seperti itu. Syukuri punya adik, syukuri punya abang, syukuri punya kakak seperti itu. Syukuri punya mama yang kita seperti sekarang. Syukuri punya bapak yang kita seperti sekarang. Ada waktunya nanti dia tidak bersama kita dengan kita lagi. Banggalah terhadap orang-orang yang ada bersama dengan kita. Amin. Oke, mari kita bangkit, mari kita berdoa. Biar materi apa yang kita dengar hari ini, mari kita renungkan kita di hadapan keluarga, bukan orang lain. Kita di hadapan Tuhan, ditempatkan Tuhan dalam keluarga kita, bukan orang lain. Tapi tujuan Allah supaya kita sadar bahwa kita ini diciptakan Tuhan, diberikan, diberkati oleh Tuhan dalam keluarga untuk bisa menaklukkan bumi ini. Bagaimana kita bisa menaklukkan bumi ini? Dengan kesatuan dalam keluarga, bersama keluarga, untuk melayani Tuhan, bersama membangun mesbah dalam keluarga, bersama-sama berdoa. Dengan berdoa bersama-sama ada kesatuan, ada komunikasi yang terbuka, ada sebuah kuasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga untuk dipulihkan. Kalau selama ini mungkin ada di antara kita bergumul terhadap suami, bergumul terhadap pasangan, bergumul terhadap anak-anak, bergumul terhadap saudara, bergumul terhadap kakak atau abang. Ayo sama-sama hari ini kita doakan mereka, karena mereka itu juga adalah bagian daripada keluarga kita. Dia adalah saudara dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami bersyukur firman-Mu Tuhan sampaikan bagi kami. Biar melalui materi yang kami pelajari hari ini Tuhan, rencana-Mu yang indah, ini adalah inisiatif-Mu Tuhan. Inisiatif Allah yang menempatkan kami dalam keluarga yang mungkin menurut orang ada keluarga yang hancur, mungkin menurut orang bukan keluarga bahagia, tapi kami sadar kami adalah keturunan ilahi. Kami hadir dalam keluarga yang ada saat ini supaya kami memunculkan jati diri kami. Kami adalah orang-orang yang berharga yang Tuhan ciptakan. Tuhan memberkati setiap kepala keluarga, setiap bapak-bapak, setiap bapak yang ada di rumah keluarga masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan sehingga menjadi bapak, sehingga menjadi pria yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat setiap ibu-ibu dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan, biar setiap ibu ini menjadi ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, ibu yang mau mengayomi, ibu yang mau memelihara anak-anaknya, ibu yang mau untuk membimbing dalam pertumbuhan anak-anaknya. Kami juga berdoa setiap anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan, biar anak-anak ini dibimbing orang tua yang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang menghormati Tuhan. Biarlah pengajaran-pengajaran firman disampaikan kepada anak-anak Tuhan Yesus, khususnya angkatan yang keempat ini Tuhan. Biar setiap anak-anak yang ikut dalam komunitas ini, mereka menjadi anak-anak yang dijadikan, yaitu bahwa sadar mereka adalah keturunan ilahi.
Mereka tidak satupun yang hadir ini adalah orang-orang murahan. Mereka bukan wanita-wanita, mereka bukan pria, mereka bukan orang-orang yang sepele yang bisa disepelekan, karena mereka adalah keturunan ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus buat materi yang Tuhan singkapkan bagi kami Tuhan Yesus. Kami bangga atas keluarga kami, dan kami terus perjuangkan keluarga kami Tuhan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menghormati Allah dengan membangun mesbah dalam keluarga kami, biar nama Tuhan dipermuliakan dan orang lain bisa melihat keluarga kami adalah keluarga teladan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Ada pemuda malam. Oke, kita memberikan investasi kita. Minggu depan kita masuk materi komunitas orang percaya. Ya. Ya, komunitas orang percaya. Materi kita tinggal dua lagi. Jadi kita yang masih bisa berkumpul hari ini semangat. Kita bisa nantinya bisa mencapai garis finish dalam materi sesi di angkatan yang keempat. Amin. Ya, yang masih bertahan tetap bertahan, jangan mundur dan terus berdoa supaya kita tetap bisa sehat. Dan jangan juga lupa untuk mendoakan teman-teman yang lain, mendoakan juga sahabat-sahabat murid supaya mereka juga dilindungi oleh Tuhan, dipulihkan, diberkati oleh Tuhan, hingga bisa bersama-sama kita kembali untuk berkumpul dalam menyelesaikan pemberitaan MSK angkatan yang keempat ini. Oke, ayat hafalan kita minggu yang lalu masih ada ingat dalam kitab Kisah? Iya, yang sudah hafal silakan bagi berdiri. Oke, kayaknya harus dibalik ya. Yang belum hafal silakan bagi berdiri. Nah, itu aja. Kan dimulai tadi dalam keluarga dimulai dengan kejujuran. Ya, yang belum hafal silakan bangkit berdiri. Samanya itu Bapak Ibu. Samanya itu kalau kita mau ke bengkel, datang ke bengkel, apa yang rusak? Oh, dia malu-malu kita bilang, "Tidak akan dibagusi kereta itu. Mobil tidak akan dibagusi di bengkel kalau kita tahu rusaknya di mana." Nah, jujur saja kita bilang begini belum siap, belum bisa menghafal, tidak apa-apa. Karena toh bukan langsung dihukum kita kan? Iya. Ayo, yang belum bisa menghafalnya, dibacakan 2 kali. Yang sudah bisa langsung dihafalkan saja sekali. Ayo, yang belum bisa bacakan. Ayo, yang belum ketemu bantu. Ini tolong menolong kebersamaan. Kita bangun juga family di sini. Nah, kita baca 2, 3, ya. Maka berdoa mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengetahuinya. Oke, karena belum bisa sekali lagi. 2, 3, ya. Maka berdoa mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengetahuinya. Oke, pintar semua membaca. Oke, silakan duduk. Nggak sakit kan? Nggak dihukum. Ya, nggak apa-apa. Mulai jujur saja. Ya, supaya terbiasa dalam diri kita jujur. Nah, sekarang kita yang berikutnya kita bacakan ayat hafalan kita untuk minggu depan. Ingat kembali ini bukan segala rutinitas, tapi supaya terbiasa kita orang bilang maka tidak namanya mengucapkan. Nah, ini mudah ya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15b lagi tadi ya. Sama-sama kita bacakan 2, 3 ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi 2, 3 ya.
tetapi aku menjadi rumahmu, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi deklarasi kita. Setuju? Oke. Sampai ke rumah nanti dia ada mama pun. Aku dan istri rumahku, kami akan beribadah. Beritahu juga biasakan, doakan supaya dia juga beribadah kepada Tuhan. Melihat adik, ini juga harus beribadah kepada Tuhan. Motivasi, jangan dipaksa. Beribadah kau, beribadah kau, beribadah kau. Nah, seperti itu. Tapi kita diambil mereka. Ya. Oke, ini sampai di sini materi kita. Yosua 24 ayat 15b. Oke. Untuk minggu depan yang lainnya belum bisa di ini ya. Supaya terbiasa mereka, supaya persiapannya banyak itu yang lebih bagus lagi. Jadi tidak mengumumkan. Waktu kita tinggal ya, kalau materi kita dari apa dari NSK itu tinggal 2 kali pertemuan lagi, tapi kita tambah 1 itu pedoman pelayanan pribadi. Nah, bagaimana kita boleh mendoakan kawan-kawan kita, mendoakan keluarga kita, khususnya di dalam kasus-kasus misalnya ada yang kesurupan, ada yang sakit, gitu kan, supaya jangan timbul kepanikan. Nah, jadi kita mulai belajar dari hal-hal yang kecil untuk mendoakan mereka yang sangat-sangat terdesak harus ditangani. Kan tidak selalu ada pendeta, tidak selalu ada pejabat gereja, dan juga tidak selalu ada pekerja yang dekat. Mungkinlah menunggu datang dari Sibuluan ke Panakalan misalnya, kan sudah jauh sekali, jadi harus ada tindakan pertama. Makanya kita nanti masih ada 3 kali pertemuan lagi, 2 dari dari MSK kita ditambah 1 dari gereja untuk gereja lokal kita untuk memperlengkapi kita semua. Nah itu. Nah terus yang kedua, malam hari ini kan judul apa kita rencana Allah di dalam keluarga. Nah mari bangun di dalam keluarga itu, praktekkan nilai-nilai firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Nah misalnya seperti makan bersama, ya. Nah jadi pulang dari sini langsung tetapkan, bicarakan dengan keluarga, khususnya yang masih anak keluarga, dalam 1 minggu ini, kalau selama ini tidak ada makan bersama, nah jadi diusahakanlah 2 kali seminggu untuk makan bersama. Jadi minggu depan Pak Koordinator itu menanya siapa yang sudah melakukannya, kan gitu. Lalu yang kedua, mesbah keluarga. Harus ada ibadah kita di dalam rumah, ya. Jangan hanya yang di dalam gereja, hanya sekali seminggu, gitu. Itu pun belum tentu maksimal. Asik, gadget, diganggu oleh teman yang di samping atau orang yang lalu lalang. Nah, jadi perlu ada mesbah di dalam keluarga. Tidak bisa pagi, lakukan malam. Tidak bisa malam, lakukan pagi. Nah, jadi ada tuntunan mesbah keluarga yang saya kirimkan. Itu sangat praktis sekali. Tidak sulit lagi cari lagunya, udah ada lagunya di situ. Tidak banyak-banyak, hanya 1, dan mulai belajar berdoa. Nah, terus baca firman-Nya, tidak ngerti. Nah, juga ada tuntunannya di situ juga. Pertanyaan-pertanyaan itu mengarahkan kita kepada maksud tujuan firman. Lalu kita mengaplikasikan dan juga melakukannya secara praktis. Gimana caranya? Nah, itu sudah ada juga di situ. Nah, akhirnya kalau kita belum pernah melakukan, minta ampun. Lalu setelah itu minta Tuhan memampukan kita. Nah, jadi kita boleh bertumbuh dan sesuai juga dengan tema gereja kita setiap bulan. Nah, tema gereja kita seperti bulan ini, tema kita untuk bulan ini adalah tema kita bulan ini? Ini bulan 10 misi. Bulan apa? Bulan 9 ya. Nah, bulan 9 itu mewartakan Tuhan di komunitas
yang sehati, ya kan? Nah, jadi judul renungan firman Tuhan kita itu kan ada di apa? Di warta itu. Jadi yang di warta itulah yang dibahas lagi dalam mesbah keluarga kita sepanjang minggu itu. Dan ada tema-tema khususnya. Nah, jadi bisa kita melakukan. Nah, harapan kita hanya ini yang bisa kita lakukan di masa pandemi COVID ini. Nah, hendak kita bangun itu, maka akan apa? Akan lama-lama kekristenan ini atau kehidupan rohani akan dingin, percayalah. Nah, karena tidak ada lagi anjuran dari gereja harus ibadah, gitu. Kalau orang bilang saya lagi sakit, tidak bisa ibadah, tidak ada paksaan dari gereja, gitu. Nah, udah di rumah saja, kira-kira gitu. Nah, jadi bahkan di dalam seperti ini pun tidak bisa kita memaksakan, karena kita tidak tahu siapa yang sehat, siapa yang sakit, kan gitu. Nah, jadi siapa yang rindu apa, ya terus termotivasi. Nah, jadi demikian juga dengan harapan kita di dalam keluarga. Jadi ingat rencana Tuhan di dalam keluarga kita. Bangun hal yang demikian. Pertama, makan bersama, dan yang kedua, mesbah keluarga. Itu dulu. Rekreasi mahal, ya kan? Nah, tapi setidaknya itu dulu dikerjakan. Nah, jadi saya percaya lewat itu kita boleh bertumbuh bersama-sama, dan juga kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, dan juga mengasihi pelayanan dan juga gereja kita. Nah, itulah harapan kita. Tuhan memberkati kita, dan nanti di minggu 3 kali lagi tadi ya. Nah, di minggu terakhir itu di situ nanti pengumuman siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Nah, nanti di situ kita sepakati apakah kita melakukan praktek pelayanan keluar mengingat pandemi COVID ini, atau langsung aja kita wisuda. Nah, nanti di situ kita bicarakan di pertemuan kita yang terakhir, yaitu yang ketiga minggu berikutnya. Nanti tinggal sedikit lagi ya. Jadi semangat terus, motivasi kawan-kawan supaya mereka semua juga bersemangat dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan Pak. Gembala, mari kita akhiri pertemuan hari ini, biar kita yang datang dalam keadaan sehat, kita pulang dalam keadaan Tuhan. Baik, kita lagi berdiri, kita akhiri pertemuan kita. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, karena sampai pada malam hari ini kami masih bisa sehat, kami masih bisa mendengar, kami masih bisa diberikan pengertian, pemikiran yang baik untuk memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami pahami pada malam hari Tuhan menjadi sebuah tekad dalam diri kami untuk membangun sebuah mesbah, untuk perkataan yang membangun dalam rumah tangga dan keluarga kami, untuk memberitakan, menceritakan, mengkomunikasikan isi daripada firman-Mu, sehingga keluarga kami bisa melihat ada Tuhan, kami bisa merasakan surga di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada malam hari Tuhan berkati kami dan